إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena perjalanan hidup kita sudah kategori panjang sekali atau kategori panjang, sehingga kita membutuhkan amalan yang bisa menghapus kesalahan masa lalu dalam rangka memperbaiki masa lalu tersebut. Lalu setidaknya dalam amalan sehari-hari terdapat 5 zikir yang oleh Nabi kita disebutkan menghapus dosa masa lalu meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi ada minimal 5 zikir sehari-hari oleh Nabi kita disebutkan dapat menghapuskan dosa masa lalu meskipun sebanyak buih di lautan. Baik, kita mulai. Yang pertama, zikir yang Anda baca sehari-hari dan Nabi kita menyebutkan itu menghapuskan dosa masa lalu meski sebanyak buih di lautan. Zikir yang pertama membacakan subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali sore. Pagi hari, sore hari, 100 kali, 100 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacakannya 100 kali pagi dan sore, yaitu subhanallah wa bihamdi, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua juga menghasilkan ampunan terhadap dosa masa lalu meski sebanyak buih di lautan. Zikir yang kedua adalah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lalu digenapkan 100 dengan membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Jadi zikir yang Anda bacakan selesai salat wajib itu ternyata menghapus dosa masa lalu Anda meskipun sebanyak buih di lautan. Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga juga menghapus dosa masa lalu meski sebanyak buih di lautan. Membacakan istighfar menjelang tidur malam yang bunyinya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu Anda rebah, Anda berbaring,
Ucapkan astaghfirullahal azim. Ada al-azimnya, jangan dibuat. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Cukup 1 kali. Untuk istighfar menjelang tidur ini disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa in kana qad farra min az-zahf. Akan diampuni dosa masa lalunya meskipun terdapat dosa melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar sekali. Tapi meskipun dalam dosa masa lalu terdapat dosa besar, diampuni oleh Allah apabila seorang bacakan istighfar dengan redaksi yang tadi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah membacakan, ini sudah pernah disampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjelang tidur juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, wala haula wala quwwata illa billah. Terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali. Ini kata Nabi SAW menghapuskan dosa masa lalu meskipun sebanyak buih di lautan. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima adalah membacakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kapan? Usai menjawab muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begitu muazzin kita membacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau Anda jawab wa ana asyhad, terserah. Setelah Anda jawab, sambung dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berapa kali? 1 kali. Jadi jamaah sekalian, inilah zikir sehari-hari sebanyak 5, mungkin lebih, tapi yang saya tahu cuma baru 5. Kelima zikir ini usahakan menjadi fokus Anda. Sesibuk apapun, 5 zikir ini usahakan tidak terabaikan. Kenapa demikian? Masa lalu yang sudah berlalu ini, masa lalu yang telah terlewatkan ini tidak akan hapus catatan-catatan buruknya kecuali dengan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang khas, di antara kebaikan yang khas menghapuskan dosa masa lalu adalah kelima zikir ini. Salat itu menghapuskan dosa, benar. Tapi yang betul-betul khusus menghapus dosa masa lalu dalam keseharian kita adalah 5 zikir tersebut. Jadi usahakan kelima zikir itu menjadi fokus dalam seharian. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah taala memasuki pembahasan pada halaman 69. Pada halaman 69. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah mencela Rasulullah untuk seseorang.
Jadi Nabi kita yang sangat mulia itu pernah dicela oleh Allah untuk membela seseorang. Tentu saja Allah tidak membela orang ini karena namanya Fulan bin Fulan, tapi karena orang ini datang untuk satu tujuan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membela tujuan orang tersebut sampai Allah mencela Rasulullah yang sangat mulia. Anda tahu siapa dan apa? Siapa yang berhadapan dengan Nabi SAW dan apa tujuannya? Sehingga dengan tujuan inilah Allah mencela Rasulullah SAW. Jawabannya adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang datang menjumpai Nabi dengan tujuan belajar Islam. Dia datang dengan tujuan talabul ilm, belajar Islam. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpaling. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah tujuan yang melatar belakangi kedatangan seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini perlu saya sampaikan agar Anda tahu bahwa Anda hadir di kajian ini dan kajian seperti ini untuk satu tujuan seperti tujuan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk belajar Islam. Kita datang dalam kajian ini dan kajian seperti ini pun untuk belajar Islam. Dan Nabi yang sangat mulia dicela oleh Allah ketika beliau berpaling dari hal ini. Hal ini menunjukkan betapa agungnya ilmu sehingga Allah mencela Rasulullah untuk menunjukkan keagungan ilmu tersebut. Lalu jemaah sekalian, saya ingin ingatkan kita semua bahwa talibul ilmi, orang yang belajar Islam seperti Abdullah bin Ummi Maktum, wajib memiliki beberapa sifat. Kalau beberapa sifat ini tidak ada dalam diri Anda, padahal Anda kemana-mana belajar, berhenti belajar. Belajar itu tujuannya bukan pintar. Kecuali kalau Anda belajar matematika, Anda belajar ekonomi, itu tujuannya pintar. Tapi belajar Islam ini tujuannya beberapa hal yang Allah sebutkan dalam diri Abdullah bin Ummi Maktum. Apa yang pertama tujuan belajar Islam ini? Yazakka. Yang kedua, yazakkaru. Yang ketiga, wa amma man ja'aka wa huwa yakhsha. Ini tiga. Inilah tujuan belajar bagi seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tiga belajar ini diakui oleh Allah. Karena tiga tujuan belajar dalam diri Abdullah bin Ummi Maktum diakui oleh Allah, maka Allah membela beliau dan mencela Rasulullah. Yang pertama apa? Yazakka. Tujuan belajar pertama yazakka. Apa itu? Membersihkan diri. Itu tujuan belajar. Membersihkan diri dari dua kotoran. Kotoran pertama adalah kotoran jahil, kotoran awam, kotoran tak ngerti. Ternyata ketidakfahaman Anda tentang kebenaran itu kotoran. Bahwa Anda nggak faham tentang Allah, tentang Islam, itu kotoran. Maka yazakka, membersihkan diri. Kotoran pertama yang mesti dibersihkan adalah kotoran jahil.
Lalu yang zakah yang kedua, membersihkan yang kedua adalah membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa. Jadi jangan sampai belajar dosa makin banyak. Karena tujuan belajar ini untuk membersihkan diri dari dosa. Maka sejatinya makin lama Anda belajar, semakin berkurang dosa. Ini tujuan belajar yang pertama, ya zakah. Bersihkan diri dari kebodohan dan dari dosa. Tujuan belajar agama yang kedua, aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Apa itu aw yadhakkaru? Mengingat Allah, jauh dari kelalaian. Maka kalau sudah belajar masih saja hanyut dalam kelalaian-kelalaian, ini pelajar yang hilang tujuan. Udah belajar agama masih sibuk dengan yang gak bermanfaat. Dia udah belajar, apa kerjaannya, apa hobinya, mancing di Ancol dari jam 6 sampai jam 6. Udah belajar ngobrol di warung kopi, berapa? Dari jam selesai Isya sampai jam 12 malam. Sifat orang yang belajar yang kedua dalam diri Abdullah bin Maktum, aw yadzakkar fatanfa'uhu dzikra. Mengambil pelajaran atau zikir sehingga dia mampu melepaskan diri dari kelalaian. Jadi yang pertama, tujuan belajar tazkiyah, membersihkan diri untuk melepaskan diri dari jahil dan dosa. Yang kedua, yadzakkaru, zikir, untuk melepaskan diri dari kelalaian. Kapan seseorang dinamakan lalai? Ketika ia sibuk dengan hal yang tak bermanfaat. Tidak bermanfaat dalam duniawi. Ya kalau Anda kerja itu manfaat untuk dunia Anda, itu nggak jadi soal. Tapi lalai dalam agama kita saat seseorang sibuk dengan yang tidak bermanfaat untuk dunia atau untuk akhirat. Contohnya yang tadi, pergi ke warung kopi, kalau cuma 10 menit itu namanya minum kopi. Itu manfaat. Ya, karena kopi manfaat nggak? Manfaat banget bagi sebagian orang. Tapi kalau di warung kopi lebih 10 menit sampai jam 12 malam. Tambah lagi air putih, tambah lagi air putih. Awalnya kopi hitam, coklat, abu-abu sampai ujung-ujung putih. Ini kelalaian namanya. Jadi lalai dalam agama kita, segala hal yang tidak menghasilkan manfaat dunia dan akhirat dinamakan lalai. Jadi orang yang sudah belajar itu yadzakkaru. Yadzakkaru dari kata zikir. Zikir untuk melepaskan diri dari kelalaian. Baik, tujuan belajar yang ketiga, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Yakhsha yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhsha, rasa takut. Takut itu artinya enggak berani. Enggak berani berdusta. Enggak berani ghibah. Enggak berani makan riba. Itulah rasa takut. Jadi kalau manusia tidak ada rasa takut, maka dia berani makan riba, berani ghibah orang lain, berani zalim terhadap orang lain. Nah, inilah 3 sifat penuntut ilmu seperti Allah jelaskan dalam surat Abasa dalam hubungannya dengan penuntut ilmu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Lantas bagaimana cara menuntut ilmu? Allah berfirman, wa amma man ja'aka yas'a. Cara menuntut ilmu itu yas'a. Apa itu yas'a? Yas'a itu berlari, bersegera. Menuntut ilmu ini tidak boleh lambat-lambat. Nanti kalau sudah tua, salah.
Yas'a. Anda kalau pergi haji, pergi umroh ada namanya sa'i. Sa'i itu berlari. Menuntut ilmu itu yas'a dengan cara bersegera. Jangan ditunda-tunda. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, ini saya sampaikan agar kita selalu sadar bahwa tujuan belajar agama bukan pintar. Tapi tujuan belajar agama ini 3. Yazakka, untuk melepaskan diri dari jahil dan dosa. Yazakkaru, untuk melepaskan diri dari kelalaian, yaitu segala hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, yakhsha, untuk melepaskan diri dari keinginan bermaksiat kepada Allah. Karena rencana maksiat, rencana dosa, karena tidak yakhsha, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau takut kepada Allah, tidak mungkin berani merencanakan dosa. Ini orang kalau ketemu besok akan saya jitak. Oh, Anda rencanakan dosa. Gimana kalau Anda meninggal dan dosa belum terlaksana? Anda meninggal membawa dosa. Baik. 3 hal inilah yang selalu menjadi standar. Anda belajar dimanapun, kalau Anda dapatkan 3 hal ini, Anda dapatkan ilmu yang sesungguhnya. Tapi dimanapun Anda belajar dan Anda tidak mendapatkan 3 hal ini, semua yang Anda pelajari itu sampah. Tidak ada gunanya sama sekali. Karena ilmu ini tidak akan membawa Anda ke surga kecuali ilmu menghasilkan 3 hal ini. Tapi kalau ilmu telah menghasilkan 3 hal ini untuk Anda, insya Allah ilmu ini jalan Anda ke surga. Baik jemaah sekalian, halaman 69. Apa yang akan dibahas Imam Ibnu Qayyim dalam halaman 69? Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan membahas tentang al-khalqu wal amru, yaitu ciptaan dan aturan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah kalian manusia ini berpikir akan diciptakan sudah sia-sia? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan diciptakan sia-sia artinya diciptakan tanpa perintah dan larangan. Allah berfirman tidak mungkin kalian diciptakan untuk sia-sia, melainkan Allah menciptakan kita untuk diperintah dan untuk dilarang. Hal ini menunjukkan kehidupan adalah kesia-siaan kecuali menjalankan perintah dan larangan Allah. Coba Anda lihat jemaah sekalian, kehidupan di mana tidak ada perintah dan di mana tidak terjauhi larangan, ini kehidupan persis seperti binatang. Jadi tidak akan bernilai hidup seseorang kecuali kalau hidup itu lillah, untuk Allah. Contoh yang tadi saya bilang, duduk di warung kopi berjam-jam, apa nilainya? Ada nilainya jemaah sekalian. Karena tidak akan bernilai kehidupan yang tidak diniatkan untuk Allah. Nah, agar kehidupan Anda kehidupan untuk Allah, pastikan bahwa setiap kehidupan Anda menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Saya ini pedagang. Apakah dalam berdagang saya jalankan perintah, saya jauhi larangan? Iya. Kalau begitu dagang saya ini ibadah. Saya ini pejabat. Dalam kapasitas saya sebagai pejabat, ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Maka kalau perintah dan larangan Allah itu saya jalankan dalam kapasitas saya sebagai pejabat, maka jabatan saya ini adalah ibadah. Ya, saya ini seorang ayah untuk anak-anak. Apakah ada perintah dan larangan Allah? Ada. Dalam kapasitas saya sebagai ayah, saya jalankan perintah Allah, saya jauhi larangan Allah, maka kapasitas tersebut menjadi ibadah.
Lihat jamaah sekalian, Anda memiliki lapisan-lapisan kapasitas. Di depan istri, kapasitas Anda adalah suami. Di depan anak-anak, kapasitas Anda adalah ayah. Kapasitas Anda sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai pedagang, sebagai pejabat. Di setiap kapasitas Anda ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Apabila perintah Allah dan larangan Allah betul-betul menjadi aturan dalam kapasitas Anda, maka kapasitas Anda itu adalah ibadah. Kapasitas saya sebagai tetangga, apakah ada aturan Allah, perintah dan larangan? Ada. Maka kalau perintah dan larangan Allah dalam kapasitas bertetangga saya jaga baik-baik, maka dalam kapasitas bertetangga saya telah beribadah. Maka Allah inginkan kehidupan kita secara total menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa Allah inginkan totalitas kehidupan harus jadi ibadah? Karena tidak akan bernilai kehidupan kecuali di atas ibadah. Anda ngobrol dengan seseorang, apa nilainya? Gak ada nilainya. Maka cukuplah ngobrol seperlunya. Kalau perlu 10 menit, ya 10 menit. Tapi kalau perlu 2 jam, 2 jam. Tapi kalau nggak perlu 5 menit pun jangan. Bicara seperlunya. Baik jamaah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah lalu diatur oleh Allah. Itu manusia. Tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah tanpa diatur oleh Allah. Jadi kalau begitu, di mana kemuliaan manusia? Kemuliaan manusia tidak sebatas fisiknya yang diciptakan, tapi terletak pada aturan Allah bagi manusia. Ini kambing diciptakan Allah, tapi tidak diatur oleh Allah. Apakah ada perintah dan larangan Allah untuk kambing? Tidak ada. Maka kambing itu hanyalah fisik yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Anda sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik, lalu kemudian diatur oleh Allah dengan perintah dan larangan. Kemuliaan Anda tidak terletak pada fisik, tetapi pada perintah dan larangan tersebut. Lalu di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-khalqu wal amru, ciptaan fisik, wal amru dan perintah, aturan, ini kembali kepada 3 asmaul husna. Jadi ciptaan Allah berupa fisik-fisik, wal amru, aturan Allah berupa perintah dan larangan. 2 hal ini kembali kepada 3 asmaul husna. Ini yang beliau bicarakan halaman 69. Baik, coba perhatikan. Dikaitkan, ini judul di atas saya lihat nggak tepat, subjudulnya yang betul. Dikaitkan penciptaan dan perintah dengan nama Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Nah, itu dia. Jadi ada ciptaan Allah yaitu fisik-fisik kita. Tapi agar fisik kita ini nggak sama dengan kambing, Allah berikan aturan. Maka orang-orang yang menolak aturan itu manusia kambing namanya. Tetapi orang yang hidup sesuai aturan, itulah manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, penciptaan fisik yang kemudian disusul dengan adanya aturan, penciptaan dan aturan, ini kembali kepada 3 asmaul husna. Kembali kepada nama Allah, kembali kepada nama Ar-Rabb, dan kembali kepada Ar-Rahman. Nama Allah Alhamdulillah, nama Ar-Rabb Rabbil Alamin, nama Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi semua ciptaan dan semua aturan kembali kepada 3 Asmaul Husna ini. Apa maksudnya? Allah artinya, apa arti Allah? Maha diibadahi. Itu arti Allah. Maha diibadahi. Jadi Anda salat, Anda berpuasa, Anda berzakat, Anda berakhlak, ini semuanya agar perilaku Anda sesuai dengan makna dari Allah. Karena Allah, arti dari kata Allah maha diibadahi. Maka ketika Anda sungguh-sungguh beribadah, itu berarti Anda telah sesuai dengan makna dari kata Allah itu. Jadi dengan kata lain, ketika Anda salat, makna Allah itu ada dalam diri Anda, itu salat. Ketika Anda berpuasa, makna Allah itu ada dalam diri Anda, yaitu puasa. Ini jangan Anda pahami manunggaling. Bukan manunggaling maksudnya. Tetapi makna Allah yaitu maha diibadahi, yaitu ibadah. Ibadah itu ada dalam diri Anda. Ya, Anda salat ini ibadah, dan ibadah itu arti dari kalimat Allah. Baik, jadi Allah artinya maha diibadahi. Ar-Rabb artinya apa? Ar-Rabb artinya Allah maha memelihara atau maha mengatur. Rabbil alamin, yang maha mengatur segala alam. Allah maha diibadahi, dari kata Allah ini muncul uluhiyah. Ar-Rabbu maha mengatur, dari kata Rabbu ini muncul rububiyah. Ar-Rabbu, Allah maha mengatur. Allah mengatur dengan 2 aturan. Pertama, Allah mengatur Anda dengan nikmat. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin, ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih sakit. Ini aturan yang pertama. Allah mengatur Anda dengan nikmat. Lalu yang kedua, Allah mengatur Anda dengan perintah dan larangan. Baik. Asmaul Husna yang ketiga adalah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi penciptaan dan aturan kembali kepada 3 Asmaul Husna ini. Kembali kepada nama Allah yang artinya maha diibadahi. Kembali kepada Ar-Rabb yang artinya maha mengatur. Asal arti dari Rabb, pencipta dan pengatur. Itulah 2 arti dari Ar-Rabb. Karena yang gak mencipta gak mungkin ngatur. Yang ngatur tapi gak mencipta pasti salah mengatur. Saya beli motor Yamaha. Yang mengatur Yamaha, servis Yamaha, harus pencipta Yamaha itu sendiri. Maka kalau motor Yamaha diservis oleh pencipta motor Honda, itu berantakan. Allah yang menciptakan manusia, maka hanya aturan Allah yang cocok untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan, maka aturannya yang pas. Maka apabila manusia diatur dengan yang bukan aturan Allah, manusia ini semakin rusak. Manusia ini semakin buruk. Nah, maka mencipta dan mengatur inilah 2 arti dari Rabbun. Rabbul Alamin artinya rububiyah. Rububiyah itu artinya pencipta dan pengatur. Sebetulnya ada makna yang ketiga, Rabbun, yaitu penguasa. Karena yang menciptakan sesuatu lalu mengaturnya menunjukkan bahwa dia menguasai. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan Rabbun memiliki 3 kata, memiliki 3 makna. Tidak dinamakan Rabbun tanpa ketiga-tiganya.
yang mencipta, mengatur dan menguasai. Gabungan tiga hal ini dinamakan dengan Rabbun atau dinamakan dengan rububiyah. Baik. Coba lihat apa kata Imam Ibnu Qayyim, renungkanlah kaitan dan hubungan penciptaan dan perintah. Allah ciptakan fisik Anda, lalu kemudian fisik itu diatur oleh Allah dengan perintah dan larangan. Lalu ketiganya katanya dengan ketiga nama itu, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Bagaimana terjadinya penciptaan, perintah dan siksa, dan dari ketiga nama tersebut, nama-nama itu menyatukan, menghimpun dan memisahkan antara makhluk. Jadi nama-nama ini ada nama yang menghimpun, ada nama yang memisah. Apa maksudnya? Rabbun, Allah mencipta. Di dalam Rabbun atau rububiyah semua manusia terhimpun. Allah yang menciptakan mukmin, Allah yang menciptakan kafir, Allah yang menciptakan munafik. Maka sebatas ciptaan manusia ini sama. Gak ada bedanya, hidung Anda, hidung dia, hidung mereka, kepala Anda, kepala dia, kepala mereka. Maka sebatas ciptaan manusia ini semuanya sama. Ketemu dengan mukmin, ini manusia namanya. Ketemu dengan kafir, manusia juga namanya. Lalu ketemu dengan munafik, manusia juga namanya. Sebatas fisik kita semua sama. Nah, lantas di mana kita berbeda? Kita berbeda di dalam perintah. Begitu sampai di perintah maka berbeda. Ada yang mau menjalankan perintah, ada yang menolak perintah. Maka kita satu di dalam ciptaan, tetapi kita berbeda di dalam aturan. Dengan bahasa lain, Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan, di dalam rububiyah semua manusia sama. Di mana kita berbeda? Kita berbeda di dalam uluhiyah. Rububiyah itu penciptaan. Uluhiyah itu adalah aturan. Karena uluhiyah itu artinya ibadah. Ibadah itu perintah dan larangan. Semua manusia satu di dalam rububiyah, namun berbeda di dalam uluhiyah. Muslim, mukmin, kafir, munafik, semuanya sama dalam rububiyah. Allah ciptakan semuanya, Allah kasih rezeki semuanya, Allah kasih kesehatan semuanya, Allah lindungi semuanya. Di dalam rububiyah manusia sama. Tidak ada yang tidak mendapatkan rububiyah dari Allah. Semua apa yang Allah lakukan untuk Anda itu rububiyah namanya. Allah ciptakan Anda, kemudian Allah atur rezeki Anda, kemudian Allah kasih keselamatan, Allah kasih jalan rezeki berupa usaha, ikhtiar dan lain. Ini semuanya rububiyah. Apakah ada manusia yang tidak mendapatkan rububiyah dari Allah? Jawabannya tidak ada. Jangankan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun mendapatkan rububiyah Allah. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah pula yang ngasih rezeki kepada mereka. Yang menciptakan binatang Allah, yang memberikan rezeki kepada binatang Allah, yang memberikan perlindungan kepada binatang adalah Allah. Berarti binatang mendapatkan rububiyah. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah, Allah berikan pula dia rezeki, berarti tumbuh-tumbuhan pun mendapatkan rububiyah. Jadi di dalam rububiyah semuanya sama. Nah, lalu di mana perbedaan? Perbedaan kita adalah dalam uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ibadah. Ketika bicara tentang salat, bicara soal puasa, bicara soal zakat, maka kita semua jadi berbeda.
Jadi dengan demikian jemaah sekalian, di sini tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan nama-nama itu menyatukan dan memisahkan. Mana nama yang menyatukan? Yaitu Rabbun, Rabbil Alamin, itu menyatukan. Lalu di mana nama yang memisahkan kita? Allah, karena Allah adalah uluhiyah, uluhiyah adalah ibadah. Di dalam ibadah inilah kita berpisah. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baiknya luar biasa, ada yang baiknya setengah hati. Ya, jadi Rabbun menyatukan, sementara Allah memisahkan. Di dalam Rabbun kita semua sama, tetapi di dalam makna Allah atau uluhiyah kita semua berbeda. Lantas di mana kemuliaan? Apakah kemuliaan itu berhubungan dengan Rabbun atau berhubungan dengan Allah atau uluhiyah? Jawabannya jamaah sekalian, kemuliaan Anda tidak ditentukan oleh rububiyah, Rabbun. Karena dalam Rabbun semuanya sama. Tapi kemuliaan Anda ditentukan oleh uluhiyah. Uluhiyah inilah yang terkandung di dalam nama Allah. Kandung di dalam nama Allah. Lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, nama Ar-Rabb menghimpun semua makhluk, dia adalah Rabb. Dalam arti pencipta segala sesuatu yang berkuasa atasnya dan tidak sesuatu pun keluar dari rububiyahnya, tetapi di dalam genggamannya serta di bawah kekuasaannya. Adakah orang yang keluar dari rububiyah Allah? Enggak ada. Kenapa? Semua yang diinginkan dan tidak diinginkan manusia dalam kekuasaan Allah. Semua yang Anda inginkan dalam kekuasaan rububiyah. Semua yang Anda inginkan rububiyah Allah. Semua yang tidak Anda inginkan pun rububiyah. Anda ingin sehat, sehat itu rububiyah Allah. Anda nggak ingin sakit, sakit itu pun di dalam rububiyah Allah. Allah yang menentukan sakit atau nggak sakit. Maka di depan Anda ada keinginan, ada yang tak diinginkan. Terhadap yang diinginkan Anda berdoa, ya Allah aku meminta. Terhadap yang tidak diinginkan Anda berdoa, ya Allah aku berlindung. Dan doa Anda gak keluar dari dua hal ini. Kadang-kadang di dalam doa Anda meminta, tapi kadang-kadang di dalam doa Anda berlindung. Kenapa Anda meminta? Karena ada yang diinginkan. Kenapa Anda berlindung? Karena ada yang tidak diinginkan. Masalahnya, siapakah yang berkuasa atas apa yang Anda inginkan? Allah. Siapa yang berkuasa atas apa yang tidak Anda inginkan? Allah juga. Semua yang Anda inginkan ada dalam rububiyah. Semua yang tidak Anda inginkan ada dalam rububiyah juga. Ya? Jadi rububiyah Allah itu mencakup dua. Rububiyah, pengaturan Allah mencakup dua. Mencakup hal-hal yang Anda inginkan, mencakup hal-hal yang tidak Anda inginkan. Anda nggak mau sakit kan? Anda nggak ingin sakit. Tapi yang menentukan sakit nggak sakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak ingin celaka bukan? Yang menentukan celaka tidak celaka adalah Allah. Semua keinginan Anda dalam kekuasaan Allah, semua yang tidak Anda inginkan dalam kekuasaan Allah. Maka yang Anda inginkan dan tidak Anda inginkan, dua-duanya ada di dalam rububiyah. Saya ingin dapat uang, itu rububiyah. Saya ingin selamat, itu rububiyah. Saya ingin anak-anak saya anak-anak yang saleh, rububiyah. Semua keinginan Anda rububiyah Allah. Baik. Saya tidak mau sakit, itu rububiyah Allah juga. Saya tidak ingin celaka, itu rububiyah juga. Semua yang tidak Anda inginkan ada di dalam rububiyah Allah, karena Allah yang ngatur semuanya. Allah yang mengatur untuk keinginan Anda, Allah pula yang mengatur untuk yang tidak Anda inginkan. Ini namanya rububiyah, yang maha mengatur. Nah, seharusnya jemaah sekalian, kalau Anda dan saya yakin
semua keinginan dan semua yang tidak diinginkan Anda ada di dalam rububiyah, maka sudah sepatutnya kita bertawakal dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena keinginan dan yang tidak diinginkan ada di dalam rububiyah, maka Anda tidak akan mendapatkan keinginan. Anda pun tidak akan terhindar dari yang tidak diinginkan kecuali dengan doa kepada Allah, kecuali dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tentu bagian dari itu semuanya adalah ikhtiar. Tapi ikhtiar tidak cukup, harus ada tawakal, harus ada doa. Baiklah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka mereka berhimpun atau menjadi satu di dalam sifat rububiyah dan bersifat dan berpisah dengan sifat ilahiyah. Dia diilahkan di Allah. Jadi di dalam ilahiyah atau uluhiyah, apa sih arti uluhiyah? Uluhiyah itu artinya ibadah. Uluhiyah inilah yang terkandung di dalam nama Allah. Imam Ibnu Qayyim, di dalam uluhiyah dan di dalam ibadah kita baru berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada mukmin, ada munafik. Ya. Jadi kita semuanya sama di dalam rububiyah, tapi kita semuanya berbeda di dalam uluhiyah. Maka Rabbun adalah nama yang menyatukan, tetapi Allah adalah nama yang memisahkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan dia ilahkan diakui sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang berhak diibadahi oleh orang-orang yang berbahagia ya, dan penuh dengan kepatuhan mengakui bahwa dia. Maksudnya, yang dimaksud dengan uluhiyah, mengibadahi Allah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta, penuh dengan kegembiraan, itu uluhiyah namanya. Ibadah, ya, itu ibadah namanya. Baik. Poin berikutnya, disinilah manusia terpisah menjadi dua golongan, yaitu golongan musyrikin yang bertempat di neraka dan golongan muwahhidin bertauhid yang akan bertempat di dalam surga. Jadi manusia ini berbeda di dalam uluhiyah. Ke dalam dua golongan, golongan ahli tauhid. Yang kedua adalah golongan ahli syirik. Jadi ilahiyah itulah yang memisahkan mereka, dan rububiyah itulah yang menghimpun mereka. Ad-din atau agama, syara atau perintah dan larangan dengan semua simbol dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup sifat uluhiyah. Sedangkan menciptakan, mewujudkan, mengatur dan berbuat termasuk dalam lingkup rububiyah. Ini sudah selesai. Semua agama yang Anda jalankan, Anda salat, Anda puasa, Anda berzikir, Anda berakhlakul karimah, ini semuanya masuk di dalam uluhiyah. Karena uluhiyah artinya adalah ibadah. Tapi bahwa Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah melindungi, ini semuanya masuk di dalam, ini semuanya masuk dalam rububiyah. Berikutnya perhatikan, rahmat merupakan pergantungan dan tali penghubung antara Allah dan hambanya. Baik, maksudnya apa ini? Di dalam uluhiyah Anda beribadah. Di dalam rububiyah Anda penerima keputusan Allah. Sudah? Jadi di dalam uluhiyah itu Anda melakukan sesuatu untuk Allah. Anda salat, Anda puasa, itu di dalam uluhiyah. Tetapi di dalam rububiyah Anda tidak melakukan untuk Allah, Allah yang melakukan untuk Anda. Allah berikan uang, Allah kasih sehat, Allah kasih selamat. Itulah rububiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, jalan Anda di dalam uluhiyah dan rububiyah adalah rahmat. Maksudnya, bagaimanakah di dalam uluhiyah Anda sampai kepada ibadah? Jawabannya rahmat.
Tanpa rahmat itu Anda nggak akan bisa menjalankan salat. Tanpa rahmat itu Anda nggak akan bisa melakukan puasa. Salat sekedar salat semua orang mungkin mau. Tapi salat yang ikhlas itu yang sangat rumit. Saya lihat begini, ulama kita ketika bicara ria dalam salat secara khusus ya. Ria itu ada yang jelas semua orang merasakannya. Ada yang tersamar hanya terasa oleh sebagian orang. Dan ada yang sangat tersamar hanya terasa oleh orang-orang yang sangat khusus. Saya berikan Anda 4 contoh sholat semuanya adalah ria. Yang pertama, seseorang yang sholat untuk disanjung dan dipuji. Ini ria yang jelas. Anda sadar, semua orang juga tahu. Baik. Apa yang dimaksud ria? Beramal untuk manusia, kan gitu ya? Baik. Yang kedua, ria yang kedua ini tersamar. Enggak akan terasa kecuali bagi orang yang khusus. Seseorang yang salat tapi tujuannya untuk dicontoh orang lain. Saya harus salat seperti salat Nabi. Takbirnya seperti Nabi, rukuknya, sujudnya seperti Nabi. Untuk apa? Supaya dicontoh oleh orang yang melihat. Tujuannya bukan dipuji tapi untuk dicontoh. Boleh jadi dia merasa kalau saya dicontoh 2 orang, saya dapat pahala dari 2 orang. Kalau saya dicontoh oleh 3 orang, 10 orang, saya dapat pahala dari 10 orang. Salat yang kedua ini pun ria. Baik, salat yang ketiga ini pun ria. Seseorang yang salatnya bagus di rumah, salat malamnya luar biasa. Ketika ditanya, salatnya luar biasa? Iya, nanti kalau sudah salat di depan orang supaya salat saya bagus. Kalau saya tidak biasakan salat bagus di rumah, nanti salat saya tidak bagus di luar rumah. Ternyata dia memperbagus salat di dalam rumah, melatih salat bagus di dalam rumah agar dia bisa salat bagus di luar rumah. Ini pun ria. Dia di dalam rumah melalui tahajud, melalui witir, melalui duha, dia melatih salat bagus. Tapi untuk salat bagus di luar rumah, ria. Yang ketiga, ini ria yang ketiga ini mulai enggak terasa. Mulai enggak terasa nih. Ria yang keempat, begitu salat di depan orang kayaknya khusyuk, terasa banget salat ini nikmat sekali. Tapi kalau udah salat sendiri enggak ada nikmatnya sama sekali. Salat di masjid, bacaan-bacaan rasa-rasanya bisa dihayati. Tapi begitu salat sendiri, bacaan-bacaan gak terhayati. Ini juga ria. Kenapa di depan orang salat, Anda bisa menghayatinya? Ternyata ketika Anda sendirian, Anda gak bisa menghayatinya. Padahal salat yang sama-sama dengan salat. Salat di depan orang adalah salatnya sama. Tapi di depan orang Anda bisa menghayati. Dalam kesendirian Anda enggak menghayati. Terbukti bahwa ketika Anda menghayati ini ternyata khusyuk, ternyata ria. Jadi maksud kita jemaah sekalian, di dalam uluhiyah, di dalam rububiyah, hubungan kita dengan kita mendapatkan semuanya dengan rahmat. Di dalam uluhiyah Anda butuh ibadah. Ibadah Anda dalam uluhiyah Anda dapatkan karena rahmat. Cuman macam-macam rahmat yang diperoleh orang dalam ibadah. Orang-orang munafik mereka dapatkan rahmat Allah hanya untuk ibadahnya. Mereka enggak mendapatkan rahmat Allah untuk ikhlasnya. Sebagian orang dalam ibadah, dalam salat, mereka dapatkan rahmat Allah untuk salatnya, mereka dapatkan rahmat Allah untuk ikhlasnya,
Tapi mereka tidak mendapatkan rahmat Allah untuk khusyuknya. Jadi betapa kita nggak bisa lepas dari rahmat Allah ini. Baiklah, jadi di dalam uluhiyah Anda melakukan ibadah kepada Allah, namun Anda tidak akan bisa melakukan ibadah apapun tanpa rahmat. Anda barusan salat subuh, ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa rahmat Allah, Anda akan tetap tidur seperti mereka yang sedang tidur. Tapi Allah berikan Anda rahmat. Pertanyaannya, rahmat yang Allah berikan hanya untuk salatnya? Atau rahmat yang Allah berikan justru juga untuk khusyuknya? Atau Allah pun memberikan Anda rahmat untuk ikhlasnya? Betapa banyak rahmat yang kita butuhkan untuk ibadah. Dan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ya. Coba sekalian, Allah yang menyayangi Anda melebihi segala cinta yang ada di atas dunia. Kalau Anda meminta rahmat itu, Allah kasih atau tidak? Hah? Allah kasih atau tidak? Allah menyayangi Anda melebihi segala-galanya. Nah, Allah menyayangi Anda, orang tua Anda menyayangi Anda. Mana yang lebih menyayangi Anda? Antara Anda dengan orang tua. Allah lebih menyayangi Anda melebihi orang tua. Kalau Allah menyayangi Anda melebihi segala yang mencintai Anda, kemudian Anda meminta rahmat, apakah Allah berikan rahmat itu atau tidak? Pasti Allah berikan. Pasti, gak mungkin tidak. Agar Anda tahu kasih sayang Allah Azza wa Jalla, saya berikan Anda kisah Israiliyat. Boleh cerita Israiliyat tak? Kata Nabi, "Wahaddithu an bani Israil wala haraj." Ceritakanlah perihal yang terjadi di tengah Bani Israel dan tidak ada masalah. Tentu bukan untuk jadi dalil, tetapi untuk pelajaran. La nusaddiquhu wa la nukadzibu. Kita mendengarnya bukan untuk dibenarkan, bukan untuk didustakan, tapi untuk mengambil pelajaran. Saya hanya ingin membuktikan, memberikan contoh betapa besar rahmat Allah. Di zaman Nabi Musa AS terjadi kekeringan yang sangat buruk di tengah Bani Israel. Sehingga Nabi Musa mengajak mereka untuk keluar ke tengah Sahara dalam rangka istisqa, minta hujan. Sesampainya di tengah Sahara untuk istisqa, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Wahai Musa, aku gak akan memberikan hujan untuk kalian, karena di tengah kalian ada seseorang yang maksiat selama 40 tahun. Ya mungkin 40 tahun jadi kerja di bank, atau 40 tahun jadi penjudi. Pokoknya kata Allah, wahai Musa, meski kalian istisqa dengan sebanyak, Nabi Musa keluar dengan ratusan ribu orang, meski kalian semua istisqa minta hujan, aku gak akan memberikan hujan itu, karena di tengah kalian ada seorang yang maksiat selama 40 tahun. Kata Nabi Musa, apa solusinya? Allah mengatakan, suruh dia keluar. Kalau dia sudah keluar dari kalian ini, dari rombongan ini, akan kuturunkan hujan. Nabi Musa menjawab, ya Allah, bagaimana aku mengumumkan agar dia keluar, padahal suaraku sangat pelan dan jumlah ini sangat banyak. Bisa jadi memenuhi lapangan Monas, karena banyak sekali. Maka Nabi Musa berkata, ya Allah, bagaimana aku memberikan pengumuman agar pelaku maksiat yang satu ini keluar, suaraku pelan. Allah menjawab, wahai Musa, umumkan saja. Aku yang membuat suaramu bergema sehingga terdengar oleh semuanya. Maka Nabi Musa alaihissalam mulai mengumumkan. Kata Nabi Musa, wahai saudara-saudara sekalian,
Allah baru saja berbicara dengan saya, bermunajat dengan aku. Kata Allah, hujan tidak akan turun karena di antara kita ada seseorang yang melakukan maksiat selama 40 tahun. Jadi saya mohon agar orang ini segera keluar. Keluarlah supaya hujan turun. Di pengumuman pertama tidak ada yang keluar. Tak ada yang keluar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengulangi pengumuman untuk yang kedua kalinya. Saudara-saudara sekalian, sebelum pelaku maksiat selama 40 tahun, jumlahnya cuma 1 orang. Sebelum dia keluar, hujan gak akan turun. Jadi tolong yang bersangkutan tahu diri, keluarlah. Di pengumuman yang kedua ini, laki-laki pelaku maksiat ini mulai merasa terjepit. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengangkat kerah baju ke atas. Dia tutup kepalanya begini. Setelah dia menutup kepalanya, lalu dia munajat, berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku orangnya. Aku orangnya yang maksiat selama 40 tahun. Namun selama 40 tahun itu engkau rahasiakan dosa itu. Dan kalau hari ini aku keluar di depan mereka semua, dosa 40 tahun yang kau rahasiakan akan terbongkar. Aku berdosa 40 tahun dan engkau rahasiakan. Hari ini Musa memerintahkan aku keluar, dan kalau aku keluar, dosa 40 tahun yang kau rahasiakan itu akan terbongkar. Selanjutnya laki-laki ini mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan keluar kecuali ampuni aku. Detik itu juga hujan turun deras dan lebat sekali. Nabi Musa alaihissalam munajat dengan Allah, ya Allah, tidak ada yang keluar, tapi ternyata hujan turun. Siapa penyebab hujan ini turun? Allah berfirman, wahai Musa, penyebab hujan ini turun adalah seseorang yang menyebabkan hujan ini tidak turun tadinya. Anda tahu? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, tunjukkan kepada aku siapa orangnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, maksiatnya 40 tahun aku rahasiakan. Maksiat yang kurahasiakan itu enggak mungkin ku kasih tahu kepada engkau. Apa yang Anda pahami dari kisah ini? Betapa luar biasanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kalimat sederhana dari laki-laki tadi, dosa 40 tahun dihapus oleh Allah azza wa jalla. Ya kan? Maka oleh sebab itu, di dalam uluhiyah ada ibadah, dan Anda tidak akan mendapatkan ibadah itu kecuali dengan rahmat. Di dalam rububiyah terdapat pemberian Allah, dan Anda tidak akan mendapatkan pemberian rububiyah itu kecuali dengan rahmat. Itu sebabnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua ciptaan dan semua aturan kembali kepada 3 Asmaul Husna. Kembali kepada nama Allah, kembali kepada nama Rabbun, dan kembali kepada nama Rahman. Maksudnya bagaimana? Di dalam Rabbun kita semua sama, tapi di dalam nama Allah kita semua berbeda. Karena Allah itu artinya maha diibadahi. Di dalam ibadah kita berbeda. Di dalam Rabbun Allah mengatur, Allah memberi. Di dalam pemberian Allah kita semua sama. Namun, bagaimana Anda mendapatkan ibadah? Dengan rahmat. Bagaimana Anda mendapatkan rububiyah? Dengan rahmat juga. Allah uluhiyah, Rabbun rububiyah. Anda dapatkan uluhiyah karena rahmat, dan Anda dapatkan rububiyah karena rahmat juga.
Makanya Allah menyebutkan alhamdulillah Rabbil alamin ar-Rahman. Ar-Rahman rahmat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah yang akan datang adalah yang maha terpuji, yaitu pada halaman 73. La haula wala quwwata illa billah. Bolehkah salat duha dilakukan setiap hari? Jawabannya boleh. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah mewasiatkan 3 hal kepada saya. An utir qabla an anam, melakukan witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah ini belajar sampai larut malam. Yang kedua, melakukan puasa Senin dan Kamis. Dan yang ketiga, melakukan 2 rakaat duha. Jadi boleh melakukan duha setiap hari. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya sesuai dengan salat malam. Maksudnya, kalau salat malamnya minus, maka salat duhanya plus. Tapi kalau sholat duhanya udah maksimum, maka sholat duhanya cukup 2 rakaat. Tapi kalau saya bikin maksimum juga, nggak jadi soal juga. Saya mengasuh atau mengadopsi anak perempuan dari bayi sejak lahir. Kapan saatnya, umur berapa kita bicara ke anak bahwa anak bukan anak kandung, kedua orang tua anak masih ada? Ya semenjak dia faham bicara. Dia udah faham diajak bicara belum? Sudah, kalau begitu sampaikan. Sampaikan sambil bercanda saja. Kadang-kadang orang-orang yang melakukan adopsi ini ingin menyampaikan adopsi ini dengan bahasa yang tegang. Akhirnya anak ini stres. Dikumpulkan, anak udah duduk, dikumpulkan saksi-saksi. Jadi dari situasi penyampaiannya pun anak ini sudah stres. Udah, begitu anak sudah paham bicara, kasih tahu. Kamu ini orang paling luar biasa. Kenapa? Semua orang punya orang tua satu, kalau kamu orang tuamu 2. Tuh, kasih tahunya begitu. Ada orang tua yang lahirin kamu, ada orang tua yang rawatin kamu. Kamu ini orang tuanya 2. Kalau Anda sampaikan dengan bahasa bercanda seperti itu, nggak mungkin anak stres. Tapi begitu anak udah dewasa, kumpulkan tetangga, kumpulkan saksi, kasih dokumen adopsi. Ini anak Anda belum ngomong, anak udah stres. Cara Anda salah. Jadi sampaikanlah statusnya semenjak dia paham berbicara. Cuman karena dia anak-anak, bahasa sampaikan dengan bahasa bercanda. Ya. Dan yang terpenting, buatlah dia bangga dengan dirinya. Maka tadi saya bilang, kamu ini orang paling luar biasa. Semua orang-orang tuanya cuma 1, kamu orang tuamu cuma 2. Bikin dia bangga dengan itu. Ada orang tua yang ngelahirin kamu, rumahnya ada di Pekapuran. Contoh aja. Nah, ada orang tua yang merawat kamu, saya orangnya. Jadi orang tua kamu 2. Nanti kalau lebaran terserah mau lebaran di sini atau di sana. Terserah kamu. Ini kalau anak-anak diberi bahasa seperti ini, dia pun nggak akan minder dengan statusnya, gitu kan? Tapi kalau terlalu formal, Anda belum bicara, dia udah stres.
Jadi kapan ngasih tahu? Semenjak dia bisa paham bicara sampaikan. Bila seorang imam gerakan mulai takbir, jari tangannya mengangkat tangan tidak kayak ucapan Allahu Akbar panjang, baik itu berdiri maupun sujud, dan sujud tidak berhenti dulu langsung berdiri. Takbir panjangnya tidak sesuai salat Nabi. Hukumnya, bila seorang imam gerakan mulai takbir, jari tangan renggang, mengangkat tangan tidak kira Allahu Akbar panjang, baik itu berdiri maupun sujud, dan sujud tidak berhenti dulu langsung berdiri, takbirnya panjang, tidak sesuai dengan bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Semua yang Anda pertanyakan ini hukumnya sunnah. Imam merenggangkan tangan begini, kita udah bahas, direnggangkan atau dirapatkan itu khilafiyah. Itu khilafiyah. Dalam mazhab Ahmad direnggangkan, mazhab Syafi'i di. Kenapa khilafiyah? Karena hadisnya tidak tegas. Baik. Bahwa kemudian dia bangkit tidak pakai duduk istirahat. Duduk istirahat itu statusnya khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah. Kalau duduk istirahat itu sunnah, mestinya ada zikir. Karena tidak ada gerakan salat tanpa zikir. Kenapa ada duduk sebelum berdiri tidak ada zikirnya? Karena aslinya duduk ini nggak ada, bukan sunnah. Ini kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Baik. Lalu kemudian soal imam memanjangkan Allahu Akbar, baik ketika bangkit ataupun ketika mau sujud. Jadi semua yang ditanyakan di sini semuanya khilafiyah. Nah, berarti salat imamnya sah atau tidak? Sah. Karena kalaupun Anda mengatakan sunnahnya duduk dulu, tetap saja hukumnya tidak wajib dan rukun. Ketika Anda mengatakan sunnahnya jari-jari dirapatkan, baik, oke, saya ikuti mau Anda. Merapatkan ini hukumnya sunnah atau rukun? Tetap saja hukumnya sunnah. Jadi imam dalam pertanyaan tadi menyalahi yang hukumnya sunnah bukan rukun. Satu. Nomor dua, imam itu menyalahi yang hukumnya sunnah, itu pun sunnah yang dikhilafiakan. Wallahu a'lam. Selesai imam membaca Fatihah lalu membaca amin dengan panjang, apakah makmum boleh membaca amin dengan pendek mendahului imam sebelum imam? Enggak boleh. Jadi ada 4 tingkatan mengikuti imam. 3 dosa, cuma 1 yang benar. Yang pertama mendahului imam. Yang kedua terlambat jauh dari imam, terlambat dari imam. Yang ketiga menyamai imam. Ini 3-tiganya berdosa. Yang betul mengikuti. Mengikuti berbeda dengan terlambat. Mengikuti itu imam takbir sujud Allahu Akbar disambung, nyambung. Ini namanya ngikutin. Kalau terlambat, imam udah sujud, dia masih berdiri aja, itu terlambat namanya. Jadi inilah 4 kondisi berimam. Mendahului imam, terbelakang dari imam, menyamai imam. 3-tiganya dosa. Yang benar adalah mengikuti imam. Nah, termasuk dalam membacakan amin, Anda nggak boleh mendahului imam. Nah, cuman semua gerakan mengikuti imam, tetapi ada satu yang mesti menyamai imam. Apa itu? Membacakan amin. Dalam membacakan amin, nggak boleh mendahului, nggak boleh terbelakang, tapi menyamai dalam bacaan. Adapun gerakan rukuk sujud hanya ada satu pilihan, yaitu mengikuti. Apakah kitab kuning wajib untuk dipelajari? Apa saja yang tertera dalam kitab kuning? Kitab kuning itu maksudnya kitab yang tidak berharakat, nggak ada harakatnya.
Itu yang ditulis oleh para ulama. Wajibkah dipelajari? Kalau dia seorang ustadz wajib. Ya, kalau dia orang awam seperti saya cukup terjemahan saja. Tapi kalau dia ustadz nggak bisa kitab kuning, itu bukan ustadz namanya. Ya, belajar dulu lah. Karena modal pertama jadi ustadz ini bisa bahasa Arab. Imam Syatibi mengatakan 1/4 bid'ah itu penyebabnya nggak ngerti bahasa Arab. Iya, penyebab bid'ah itu ada 4. Yang pertama nggak ngerti bahasa Arab. Jadi kalau ada seorang ustadz nggak ngerti bahasa Arab sehingga nggak bisa baca kitab kuning, itu belajar dulu lah. Ya. Wajib. Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Lalu dia ngajar Al-Quran, ceramah kemana-mana nggak ngerti bahasa Al-Quran, keliru. Apakah membaca doa memakai atau melepas pakaian dibaca setiap helai yang akan dipakai atau boleh dibaca 1 kali? Baca 1 kali saja. Pada saat akan melepaskan, baca doa lalu dilepaskan. Disebutkan bahwa dengan membaca istighfar menjelang tidur, maka seandainya lari dari medan pertempuran dosa besar, maka dosanya diampuni. Apakah dengan demikian dosa besar lain selain itu juga diampuni? Jawabannya iya. Dosa besar yang diampuni dengan istighfar tadi, istighfar menjelang tidur, apakah dosa besarnya hanya dosa besar melarikan diri dari medan pertempuran? Enggak. Termasuk dosa besar riba, termasuk dosa besar yang lain-lain, dengan catatan jangan diulang. Ya, catatan jangan diulang. Jika khatib salat Jumat berdoa, bagaimanakah tuntunan syar'i bagi makmum, mengangkat tangan atau cukup dalam hati saja? Ya, makmum mengaminkan. Kalau ada orang berdoa diaminkan, tapi nggak perlu kencang, sedikit saja, ya, berbisik amin. Perlukah angkat tangan? Kan khatibnya tidak angkat tangan. Imam khatib dalam khutbah Jumat, dia apakah dia angkat tangan begini? Enggak. Kalau dia enggak angkat tangan, ya Anda enggak perlu angkat tangan juga. Dan tidak dibenarkan angkat tangan, dalilnya adalah hadis Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah jadi khatib, saat berdoa dia angkat tangan. Kemudian dia sadar, dia tampar tangannya sendiri. Qabbahallahu hataini liyadain. Ya, sialan kedua tangan ini. Rasulullah dalam doa khutbah tidak angkat tangan, akhirnya dia turunkan tangannya. Ya, hadis siapa tadi? Muawiyah. Si A masbuk dalam sholat jamaah. Tidak lama kemudian datang B, sehingga keduanya masbuk. Pada saat imam salam, si A melanjutkan sholatnya, demikian juga si B. Tapi anehnya B menjadikan A sebagai imam dalam sisa rakaat sholat mereka, dengan isyarat B bergeser sedikit ke belakang. Apakah model seperti itu ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya. Ya, Anda tadi si A sudah dapat pahala jamaah belum? Udah. Si B masbuk juga, cuman si A masbuk 1 rakaat, si B masbuk 2 rakaat. Tapi intinya kedua-duanya sudah dapat pahala jamaah. Kalau sudah dapat pahala jamaah, nggak perlu lagi bikin jamaah. Itu logisnya. Lalu yang kedua, di zaman Nabi pun praktek seperti itu tidak ada. Dan wallahu ta'ala alam, sepertinya ini khas Indonesia juga. Datang dari satu ormas tertentu. Ya, bahwa kata mereka diperintahkan jamaah secara umum. Makanya begitu udah selesai jamaah pertama, bikin lagi jamaah kedua. Ini dalam bahasa Arab dinamakan tahsilul hasil, memasak yang udah masak. Pahala jamaahnya udah ada, kenapa jamaah lagi? Justru sesama makmum. Ini sekali lagi tidak tepat, ini keliru. Kecuali kalau saya masbuk lalu datang orang yang memang gak masbuk, dia tepuk saya, itu dia memang gak dapat pahala jamaah, maka dia berjamaah dengan saya, itu silakan. Tapi sama-sama sudah dapat pahala jamaah, cuman yang berbeda level masbuknya saja yang beda, ini gak perlu.
Imam tidak melakukan kunut saat salat, tapi makmum kunut sendiri sebelum sujud. Apakah salat makmum itu sah? Salat makmum tersebut sah kalau dia tidak didahului imam dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan. Dia doa kunut, imam udah sujud, satu rukun. Kemudian imam duduk, dua rukun. Imam sujud lagi. Imam melakukan dua rukun perbuatan dan dia masih berdiri. Ini sholatnya batal. Karena dia terlambat dari imam dua rukun fi'li. Dalam mazhab Syafi'i dua rukun fi'li makmum terlambat, maka sholatnya batal. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.